the world, shrouded in darkness. The darkness we see is not merely the absence of light, but a profound shadow cast by the weight of human sin, a separation from the light of God. Yet, in the midst of this darkness, a Savior emerges, Jesus Christ, the light of life, stepping into our brokenness to bring salvation. Memang mestinya juga kita begitu. Ketika kita menghadap Tuhan, kita berpakaian yang sopan, berpakaian yang baik, jangan sambil tiduran, jangan sambil mengerjakan sesuatu. Itu sebabnya saya ada mundur dari beberapa Zoom yang lainnya, karena memang saya tidak mencukupi waktunya, karena itu semua setiap pagi ya. Dan di sini hadir untuk memberitakan firman Tuhan. Amin. Puji Tuhan, terima kasih hambanya. Jadi kita itu nggak bisa konsen kalau kita ada di Zoom sana, ada di Zoom situ, ya. Kita apalagi handphonenya ditaruh 3, karena ada Zoom itu, ada Zoom itu, ada Zoom sana. Maka percaya sungguh hati kita nggak konsen sama Tuhan. Ya, siapa yang mendua hati katanya tidak akan mendapat apa-apa. Jadi percaya sungguh itu. Iya, kita hanya mulut kita yang bisa berkoak-koak, tetapi hati kita sesungguhnya jauh daripada Tuhan. Itu kehidupan manusia akhir zaman yang dituliskan di dalam 2 Timotius pasal yang ketiga. Mereka beribadah tetapi sesungguhnya mereka memungkiri kekuatan daripada ibadah itu. Mereka jauh daripada Tuhan. Ingat, jangan kita ada di sana. Ya. Mari kita mau berubah, karena hari-hari ini adalah hari-hari yang jahat, kata firman Tuhan. Ya. Ada juga iblis seperti anak domba, kata Wahyu. Dia berbicara seperti anak domba. Tetapi sesungguhnya dia adalah naga yang jahat itu. Maka ada jalan yang disangka orang lurus tetapi ujungnya menuju maut. Ini kita harus rangkaikan ke sana. Karena ini sudah firman Tuhan katakan. Ya. Nah, sedikit kita mau berbicara tentang Sakeus. Kita ini, saya ada kalanya ada bahasa-bahasa logatnya sini, torang. Kita yang sudah biasa baca Alkitab pasti tahu tentang cerita Sakeus. Ini dia karena mulai dari sekolah minggu. Tapi adakah kita seperti Sakeus ini? Ya, itu pertanyaannya. Sakeus, ya, di samping dia adalah orang kaya, kepala pemungut cukai atau kepala perpajakan, ya. Jadi kalau kepala perpajakan ini kan orang hebat, maka dikatakan dia adalah orang kaya. Kita baca lebih baik. Ayat pertama sampai dengan ke-10 Lukas pasal 19. Ya, saya mau bacakan. Yesus masuk ke kota Yerikho dan berjalan terus melintasi kota itu. Di situ ada seorang bernama Sakeus, kepala pemungut cukai. Dan ia seorang yang kaya. Ia seorang yang kaya. Perlu dicatat ini, dia kepala perpajakan dan dia juga adalah seorang yang kaya. Kalau firman mengatakan orang kaya, berarti bukan orang miskin atau orang sederhana atau orang yang biasa-biasa. Tapi dia benar-benar orang kaya. Ya, dia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu. Tetapi ia tidak berhasil karena banyak orang, sebab badannya bukan tinggi, di sini dikatakan pendek. Nah, kalau penonton mau lihat orang di tengah-tengah sementara kerumunan orang banyak, tentunya dia tidak bisa melihat. Maka berlarilah. Ya, ini catat lagi, berlarilah ia. Nah, kita seringkali berlambat-lambat tapi stagnan juga ada banyak. Ia mendahului orang banyak lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata,
Yang anehnya Tuhan Yesus ini baru masuk di kota Yerikho, dia tahu langsung namanya disebutkan. Sakeus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu. Hebatnya Tuhan Yesus yang berasal dari daerah, dari kota lain, dia langsung menyebut nama Sakeus, yang artinya Tuhan tahu segalanya. Lalu Sakeus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut, katanya, ia menumpang di rumah orang berdosa. Tetapi Sakeus berdiri dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin. Dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat. Ya, kita sudah menipu lagi, mengutuk lagi. Ini dikembalikan 4 kali lipat. Yesus berkata, hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham, sama dengan saudara dan saya yang adalah anak Abraham rohani. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Haleluya, puji nama Tuhan. Kalau kita baca aja di sini, kita sudah menjadi paham. Ya, nah perenungannya adalah betapa luar biasa orang kaya seperti Sakeus aja pergi lari naik ke atas pohon untuk rindu mendapatkan, melihat Tuhan Yesus. Ya, pertanyaannya buat saudara dan saya, adakah kerinduan kita yang hidup sederhana ini, Bu, secara materi, ya? Ya, ada yang miskin, ya, mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh seperti halnya Sakeus ini. Berlari tentunya, ya, dia berlari mendahului orang-orang banyak itu, dia naik di atas pohon, rindu mau menjumpai Tuhan Yesus, rindu mau melihat orang apakah Tuhan Yesus itu. Tuhan Yesus ini berjalan di kota Yerikho, berjalan melintasi kota itu, dikerumuni oleh banyak orang karena pasal sebelumnya diceritakan dia menyembuhkan orang buta di pinggiran kota Yerikho. Ya, Yesus itu menyembuhkan orang buta sebelum dia masuk di kota Yerikho. Yesus menyembuhkan seorang buta dekat Yerikho. Ya, maka dengan melihat mujizat-mujizat yang dilakukan Tuhan Yesus sebelum dia masuk kota Yerikho dan sampai di kota Yerikho, maka orang itu berbondong-bondong datang melihat dia, tentu. Maka Sakeus itu nggak bisa lihat, ya. Nah, dia orang kaya, dia orang yang hebat, dia punya kedudukan yang hebat di kota Yerikho. Dia adalah kepala pemungut cukai, ya. Dan ia langsung dia meresponi Tuhan. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu, ya. Kemudian ia berlari, ya, menyatakan bahwa punya kerinduan yang besar, punya respon yang besar. Mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Ya. Dia rindu kepada Tuhan Yesus. Dia haus. Maka apa yang dikatakan oleh Daud di dalam Mazmur, bahwa seperti rusa merindukan sungai, demikian jiwaku haus akan engkau. Ya. Dia punya keinginan, kerinduan yang begitu besar untuk bisa melihat Tuhan Yesus itu, untuk bisa menjumpai Tuhan Yesus. Nah, seringkali ketika kita sudah meresponi Tuhan, di sekeliling kita tidak senang. Di sekeliling kita tidak suka. Karena kita tentunya sudah lain jalan dengan yang ada di sebelah menyebelah kita. Ya. Bahkan tidak sedikit dari keluarga besar kita. Ya. Ketika saya melepaskan pekerjaan sebagai nahkoda kapal, keluarga yang sebut, aduh, kenapa harus berhenti?
Kan dengan duduk-duduk di atas kapal saja sudah terima puluhan juta. Mau jadi hamba Tuhan dengan melayani, merintis 2-3 keluarga. Untuk apa? Mau dapat apa? Hai, haleluya. Tapi itu dorongannya yang kuat. Kita ya sudah tentunya tampil beda dengan yang lain. Ya, tampil beda. Nah, demikian yang menjadi sudah dikatakan di dalam firman Tuhan ini. Ya. Lalu Sakeus turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Dengan sukacita. Ya. Hari-hari ini masih banyak orang-orang yang kaya, yang berpegang teguh kepada hartanya, tidak mau mencari Tuhan. Ada kedudukan, ya, ada pangkat, ada titel. Ya. Maka rasa-rasanya hidup aman kok. Hidup tidak perlu lagi Tuhan. Tapi dengar baik apa yang dicontohkan oleh Sakeus ini. Dia segera turun. Dia segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Nah, perkataan yang saya katakan tadi, ada orang banyak yang sewot. Tetapi semua orang, ya, semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut katanya, ia menumpang di rumah orang berdosa. Ya, tadi saya sudah katakan bahwa kehidupan saya pun demikian. Ada orang-orang di sekeliling aku. Untuk apa? Ya, melayani itu nggak ada dapat apa-apa. Apalagi baru perintisan yang banyak itu keluar. Ya, keluar dari diri kita. Dompet kita koyak, apa semua. Ya, malu bukan melayani orang-orang yang hebat. Bukan melayani orang-orang yang berada. Ibu Bapak kekasih di dalam Tuhan. Kita yang harus berkorban. Maka sekeliling kita sewot. Tapi kita yang mengalami hidup di dalam Tuhan itu. Ada sukacita yang luar biasa yang mereka tidak bisa merasakannya. Tetapi yang mengalaminya itu merasakannya. Sakeus mengalami itu dalam hidupnya. Dia meresponi Tuhan. Dia berlari dan manjat pohon, rindu untuk mau berjumpa dengan Tuhan Yesus. Dan dikatakan dia menerima Tuhan dengan sukacita. Orang lain tidak bisa merasakan itu. Orang di sekelilingnya tidak bisa tahu itu. Bahkan mereka menjadi goncang kehidupannya, imannya. Bersungut-sungut katanya. Bersungut-sungut katanya. Ia menumpang di rumah orang berdosa. Tapi dengar baik. Di samping dia berlari naik pohon dan rindu mau mendapatkan Tuhan Yesus, Sakeus berdiri dan berkata kepada Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat. Respon yang disertai, hati yang disertai dengan perbuatan, iman yang disertai dengan perbuatan, tindakan. Itulah yang dirindukan oleh Tuhan. Bukan sekedar berbicara, bukan sekedar omon-omon, kata si presiden kita yang baru ini. Omon-omon saja, tetapi tindakan untuk melakukan firman Tuhan itu. Setengah dari milikku akan kukembalikan kepada orang miskin. Dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, karena aku adalah kepala daripada pemungut cukai, akan kukembalikan 4 kali lipat. Ya, jadi yang diperas tadi menabung dia kepada Sakeus, yang akhirnya dapat 4 kali lipat. Luar biasa. Ya. Di mana kita posisinya? Saya di sini ada menanam jagung, ada 3 tempat. 3 tempat ini berbeda-beda. Ya. Tapi benih yang sama. Benih yang sama. Ini kesaksian nyata di dalam keluarga kami. Kami keluarga menanam jagung, milu, kata orang sini bilang. Itu ada 3 tempat atau lokasi yang berbeda. Ya. Yang satu ditanam
terus rumput juga bertumbuh. Ini kenyataannya. Rumput bertumbuh dan kami tidak pelihara baik. Tidak potong rumput-rumputnya, dibiarkan karena sudah nggak mampu tenaganya. Yang kedua, kami di lokasi yang kedua, kami tanam, tapi pemeliharaannya sembarangan saja. Kami pelihara dengan ya ditebas rumputnya, tetapi tidak dicongkel-congkel tanahnya, tidak digembur-gemburkan tanahnya, sehingga dia tumbuh. Yang pertama tadi tidak berbuah, ya. Kalaupun ada buahnya karena dia punya pertumbuhan itu kerdil, cuman kosong-kosong di dalam itu jagung itu. Yang kedua, dia tumbuh karena pemeliharaannya biasa-biasa saja, dia tumbuh dan berbuah nggak sebagus yang nomor 3 ini, yaitu dia ditanam, tanahnya digemburkan, ditimbun-timbun, dia punya akar, tumbuh berbuah begitu hebat, begitu luar biasa. Ini yang kami lakukan, ya. Ini yang kami lakukan. Nah, dia tumbuh dengan bagus yang nomor 3, yang nomor 2 hanya sembarangan, yang nomor 1 tadi tidak dirawat baik-baik, maka dia tidak berbuah. Yang kedua berbuah tetapi tidak begitu bagus, tidak begitu menyenangkan hati saya. Tetapi yang ketiga tadi karena dipelihara, dijaga baik-baik, memang dia tumbuhnya begitu bagus. Bahkan satu pohon itu berbuah sampai dua buahnya. Nah, demikian hidup saudara dan saya dalam meresponi Tuhan. Kita mendapatkan benih kasih sayang Tuhan. Terus dia punya firman Tuhan, benih firman Tuhan. Kita dapat sama. Tetapi dalam pertumbuhannya berbeda. Karena kita tidak meresponi dengan baik seperti halnya Sakeus. Dia meninggalkan dosa-dosanya, dia melakukan apa yang menjadi kebenaran firman Tuhan, sehingga dia boleh mendapatkan yang terbaik daripada Tuhan. Tuhan datang kepada dia, datang ke rumahnya, dan tinggal beberapa saat di rumahnya. Firman Tuhan berkata, kata Yesus kepadanya, hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Ibu bapak kekasih, sadarlah bahwa kita juga adalah anaknya Abraham. Ya, kita adalah milik kepunyaan Tuhan Yesus, kita adalah anak Abraham. Sekali lagi, dalam benih tadi, kita ditanamkan benih yang sama, kita ada di perkumpulan yang sama, ya. Karena seperti halnya 5 gadis yang bodoh, 5 gadis yang bijaksana, mereka sebenarnya bukan terpisah, tetapi ada dalam satu golongan persekutuan. Tetapi yang 5 meresponinya dengan baik, yang 5 tidak meresponi dengan baik. Maka mereka kehabisan minyak dikatakan oleh firman Tuhan. Nah, kembali kepada firman Tuhan, ya, di mana Sakeus ini sangat-sangat respect kepada Tuhan. Dia benar orang berdosa. Dia tidak menyangga itu. Tetapi dia orang berdosa yang bertobat dan dipulihkan oleh Tuhan. Sekali lagi, respon ibu bapak saudara dan saya menentukan kasih sayang Tuhan itu kepada setiap kita. Ya, benih yang sama ditaburkan setiap saat, setiap waktu kepada setiap kita. Bahkan bukan saja di Zoom yang ada di The Power of Love ini. Tetapi mungkin kita juga ada mengikuti persekutuan-persekutuan lainnya. Zoom lainnya. Ibadah-ibadah gereja. Dan khususnya hari ini adalah hari Minggu kita beribadah. Nah, tetapi di dalam pertumbuhannya berbeda. Seperti benih yang saya tanam tadi. Benih itu sama. Benih itu tidak berbeda, diambil dari karung yang sama, diambil daripada kebenaran firman yang sama yang kita baca selalu. Tetapi meresponinya berbeda-beda. Kita tidak memelihara di dalam doa, pujian, penyembahan, persekutuan, dan meninggalkan kehidupan manusia lama. Kita masih pegang itu sehingga tidak bertumbuh. Kalaupun bertumbuh akhirnya mati oleh karena
pertumbuhan juga ilalang di sekitar kita. Ya, sebab Anak Manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Tuhan datang untuk mencari kita orang-orang berdosa, orang-orang yang tidak terkira, yaitu orang-orang yang terhilang. Tuhan datang kepada kita. Sekali lagi, biarlah kita meresponi dengan benar akan kehadiran Tuhan. Bukan saja ditaburkan firman Tuhan lalu-lalu begitu saja, tetapi kita bisa mengalami Tuhan dalam kehidupan kita. Kita mengalami Yesus itu, maka Yesus itu akan tinggal di dalam kita. Puji nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat hari Minggu. Haleluya.